Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Setianingsih dengan NIM 28921501053, mata kuliah Sistem Informasi dengan prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan Sistem Informasi Manajemen. Pengertian subsistem. Norman L. Enger, subsistem adalah serangkaian kegiatan yang dapat ditentukan identitasnya yang berhubungan dalam suatu sistem. Gordon B. Davis, sistem terbagi atas beberapa faktor atau unsur ke dalam beberapa subsistem. Pengertian sistem. Gordon B. Davis, sistem bisa merupakan abstrak atau fisik. Sistem yang abstrak adalah susunan yang teratur dan gagasan-gagasan atau konsepsi yang saling bergantung. Prajudi Atmoso Sudirjo, suatu sistem terdiri atas objek-objek atau unsur-unsur atau komponen-komponen yang berkaitan dengan berhubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga unsur-unsur tersebut merupakan suatu kesatuan pemrosesan atau pengelolaan tertentu. Contoh-contoh sistem. 1. Ada sistem peredaran darah, hati dan pembuluh darah yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh. 2. Sistem transportasi, personel, mesin, dan organisasi yang mengangkut barang. 3. Sistem senjata, peralatan, tata cara, dan personal yang dapat menggunakan senjata tersebut. 4. Sistem sekolah, bangunan, guru, pegawai, administrasi, buku pegangan, dan lain sebagainya yang sama-sama berfungsi memberikan pelajaran kepada murid. 5. Ada sistem komputer, keyboard, monitor, CPU, dan lain-lain yang secara bersama melaksanakan proses komputasi. 6. Sistem akuntansi, transaksi, catatan, peraturan, tata cara, dan peralatan, serta personel yang dapat mencatat data, mengolah transaksi sampai dengan menyiapkan laporan. Klasifikasi atau pengelompokan sistem, abstrak dan fisik. Sistem abstrak merupakan pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik. Contoh sistem teologia atau pemikiran hubungan antara manusia dengan Tuhan. Sistem fisik, sistem yang ada secara fisik, contohnya sistem komputer, sistem produksi, sistem penjualan, dan lain sebagainya. Alamiah dan buatan. Sistem alamiah merupakan proses alam tidak dibuat oleh manusia. Contohnya sistem perputaran bumi, terjadinya siang malam, pergantian musim. Sistem buatan manusia melibatkan interaksi manusia dengan mesin atau human machine system. Contoh sistem informasi berbasis komunikasi. Terbuka dan tertutup. Sistem tertutup, sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh oleh lingkungan luarnya. Contohnya, pabrik mobil. Sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan dipengaruhi oleh lingkungan luarnya. Contohnya, teknologi telekonferensi. Berikut di bawah ini ada daur hidup sistem, yaitu mengenali adanya kebutuhan, sistem menjadi asing, pengoperasian sistem, pemasangan sistem, dan pembangunan sistem. Berikut adalah daur hidup sistemnya. Perbedaan data dan informasi. Data adalah bahan atau fakta mentah yang diproses untuk menyaji informasi. Data merupakan bentuk jamak dari bentuk tunggal datum. Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan sesuatu nyata. Informasi adalah data yang telah diproses ke dalam suatu bentuk yang mempunyai arti bagi si penerima dan mempunyai nilai nyata dan terasa bagi kepuasan saat itu atau keputusan mendatang. Fungsi data. 1. Data digunakan sebagai bahan evaluasi dan menganggap suatu masalah tertentu. 2. Data berfungsi untuk memecahkan sebuah masalah dan menentukan suatu kebijakan serta keputusan. 3. Data yang diperoleh juga dapat digunakan sebagai acuan dalam setiap implementasi atau kegiatan suatu aktivitas. Beberapa metode pengumpulan data. Yang satu ada wawancara, tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. 2. Observasi adalah suatu aktivitas pengamatan mengenai suatu objek tertentu secara cermat, secara langsung di lokasi penelitian tersebut. 4. Angket atau kuesioner. Yang keempat ada studi dokumen. Persyaratan informasi. 1. Informasi yang tepat waktu. Informasi yang tiba pada manajer sebelum suatu keputusan diambil. 2. Informasi yang relevan. Informasi yang ada kaitannya dengan pihak penerima. 3. Informasi yang bernilai. Informasi yang berharga untuk suatu pengambilan keputusan. 4. Informasi dapat dipercaya. Informasi harus dapat dipercaya kebenarannya. Sistem informasi
Menurut Loudon dan Laudan, sistem informasi secara teknis merupakan serangkaian komponen yang saling berhubungan yang mengumpulkan penyimpanan, memproses, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan di sebuah organisasi. Contoh-contoh sistem informasi: 1. E-learning. Sistem pendidikan saat masa pandemi berubah menjadi pembelajaran jarak jauh yang memanfaatkan e-learning. 2. Internet banking atau e-banking. 3. E-commerce. 4. Booking online. 5. Artificial intelligence. Biaya dalam sistem informasi: yang satu ada biaya perangkat keras, yang kedua ada biaya analisis, perancangan, dan pelaksanaan, yang ketiga ada biaya tempat dan lingkungan, yang keempat ada biaya perubahan, dan yang kelima ada biaya operasi. Sekian presentasi dari saya mengenai sistem informasi manajemen. Mohon maaf bila ada kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.